Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan Bunda Nurul di Pustia Med Channel. Kali ini kita akan belajar tentang penggunaan turunan dalam fungsi trigonometri. Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai stasioner fungsi trigonometri. Contohnya, misal, tentukan nilai stasioner fungsi berikut pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Yang A, fx sama dengan sin X. Yang B, fx sama dengan sin 2X plus 10. Nah, penyelesaiannya kita mulai dari yang A, fx sama dengan sin X. Langkah awal, kita turunkan terlebih dahulu. F aksen X, sin X adalah turunan dari sin X adalah cos X. Kemudian nilai stasioner itu diperoleh pada turunan sama dengan 0. Jadi F aksen X-nya itu sama dengan 0. Berarti cos X sama dengan 0. Nilai yang memenuhi adalah cos X sama dengan cos 90. Cos 90 nilainya 0 ya, sehingga X-nya 90. Kemudian ada lagi selain 90, yaitu cos 270, sehingga X-nya 270. Nah, nilai stasionernya tadi fx sama dengan sin X. Maka kita kembalikan sin X, berarti sin 90, karena X-nya tadi 90 ya yang memenuhi, berarti F 90 derajat sama dengan sin 90 derajat nilainya 1. Kemudian yang satunya, nilai stasioner fx sama dengan sin X untuk 270, berarti F 270 derajat sama dengan sin 270 sama dengan negatif 1. Kemudian kita lanjutkan yang B. Yang B, fx sama dengan sin 2x plus 10. Langkah awal sama, kita turunkan dulu. Turunannya adalah 2 cos, kan sin tadi turunnya cos ya, 2 cos 2x plus 10 derajat. Sehingga nilai stasioner yang diperoleh sama ya, pada turunan sama dengan 0, sehingga 2 cos 2x plus 10 sama dengan 0. Nah, untuk 2 yang depan itu kita nanti hitungnya ketika substitusi nilai stasioner saja ya. Jadi kita hitung biar simple, cosnya aja. Cos 2x plus 10 sama dengan 0. Sehingga cos yang nilainya 0 tadi cos 90. Jadi cos 2x plus 10 sama dengan cos 90. Sehingga cos yang ada di kanan dan kiri bisa dihilangkan. Tinggal 2x plus 10 sama dengan 90. Sehingga X sama dengan 40. Berikutnya sama, cos 2x plus 10 sama dengan cos 270. Nah, karena tadi yang memenuhi nilainya 0 adalah cos 270. Cos kanan kiri bisa kita hilangkan, sehingga masih 2x plus 10 sama dengan 270. Jadi 2x sama dengan 260, X-nya ketemu 130. Nah, nilai stasionernya berarti dikembalikan lagi ke fungsi fx-nya tadi, sin 2x plus 10. Maka F40, tadi kan X-nya 40 ya yang pertama, jadi F40 sama dengan sin 2 kali 40 plus 10, sehingga ketemunya 80 plus 10, sin 90 sama dengan 1. Berikutnya, nilai stasioner fx yang kedua, berarti F 130, sehingga sin kali 2 kali 130 plus 10, jadi sin 270, hasilnya negatif 1. Nah, ini contoh A dan B, kebetulan jawabannya sama ya, tapi langkah penyelesaiannya kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Nah, pada gambar ini terlihat grafik
turun kemudian naik, berarti di situ ada titik minimum. Berikutnya dari grafik naik kemudian turun, berarti di sana ada titik maksimum. Nah, ketika dia naik kemudian naik lagi, di tengah-tengahnya pasti ada titik belok. Begitu pula ketika dia turun kemudian turun lagi, berarti ada titik belok. Kurang lebih seperti itu untuk ilustrasinya. Nah, bisa digambarkan ketika turun berarti dia min ya, kemudian naik dia plus, terus naik itu plus, turun min lagi, di tengah-tengahnya ada titik seperti tadi, turun kemudian naik berarti ada titik minimum, naik kemudian turun berarti tengah-tengahnya ada titik maksimum. Ketika dia turun kemudian turun lagi ada titik belok, naik kemudian naik lagi juga ada titik belok. Untuk contohnya, tentukan titik stasioner beserta jenisnya dari fx sama dengan sin 2x pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 180. Berarti langkah awal seperti nilai stasioner tadi. Jadi kita turunkan dulu fx sama dengan sin 2x, berarti turunannya f aksen x nya adalah 2 cos 2x. Nah, kemudian nilai stasioner tadi diperoleh pada f aksen x nya sama dengan 0, sehingga 2 cos 2x sama dengan 0. 2 paling depan kita hitung nanti ketika substitusi ya, kita hitung sama kayak tadi, cos 2x sama dengan 0, berarti yang memenuhi adalah cos 90 yang nilainya 0. Berarti cos kanan kiri bisa kita hilangkan sehingga masih 2x sama dengan 90, x sama dengan 45. Berikutnya yang memenuhi ada lagi tadi 270. Meskipun tadi kita batasnya di soal 180, tapi kita hitung dulu ya, karena kan x nya belum ketemu, jadi walaupun di situ yang memenuhi 270 tetap kita hitung dulu karena x nya belum tentu nanti melampaui 180. Nah, ini buktinya cos 2x sama dengan cos 270, cosnya hilang jadi 2x sama dengan 270 sehingga x nya sama dengan 135. Jadi belum melampaui 180 ya, berarti masih bisa masuk. Langkah berikutnya kita gambar grafiknya. Jadi ada 0, ada 45, ada 135. Nah, bagaimana cara mengisi dia min atau plus? Nah, langkah yang paling mudah kita substitusi sudut istimewa. Nah, dari grafik ini sudut istimewa yang paling mudah kita peroleh adalah antara 0 sampai 45. Jelas di situ ada sudut 30. Nah, nilai cos 30 otomatis dia positif, jadi setengah ya, jadi ini setengah itu positif. Jadi antara 0 sampai 45 itu tandanya plus. Kalau di sana plus, otomatis sebelahnya dilawankan jadi negatif, karena plus berarti naik, karena min berarti turun. Berarti yang plus itu dia nilainya maksimum dan yang min nilainya minimum. Nah, sekarang yang nilai maksimum dulu, fx sama dengan sin 2x, maka x nya kita ganti 45, jadi f 45 sama dengan sin 2x, 2 kali 45, jadi sin 90 sama dengan 1. Nah, titik maksimum kan tadi plus ya, jadi titik maksimumnya adalah sudut tadi, koma nilai yang diperoleh, berarti 45,1 itu adalah titik maksimumnya. Nah, sekarang yang minimum, nilai minimum berarti sin 2x sama yang min berarti yang 135, jadi sin 2x berarti 2 kali 135, jadi sin 270, nilainya negatif 1.
Sehingga titik minimumnya adalah 135, negatif 1. Nah, kurang lebih seperti itu untuk titik stasioner. Jadi langkahnya tetap pakai yang nilai stasioner tadi, kemudian dikasih koma hasilnya, hasil dari nilainya, nilai maksimum atau minimumnya. Cukup paham ya? Nanti kalau belum paham bisa diputar ulang videonya. Tetap bersama Bunda Nurul di Kustia Math Channel. Terima kasih.